warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tantria Devika Erlia Sintari dari C223 Prodi Hukum Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester, yaitu tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Hal ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah langsung atau hubungan dengan sesama manusianya sendiri. Al-Anas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, yaitu, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Artinya, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Hakikat manusia sebagai khalifah ini salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan kamu seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Apabila malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis berasal dari nyala api, dalam surat Al-Mu'min ayat 12-14, Allah menerangkan proses penciptaan manusia yang berasal dari saripati tanah sehingga menjadi makhluk yang mulia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya agar ia dapat bersikap dan berlaku adil terhadap penciptanya, dirinya, dan terhadap sesama manusia, serta terhadap makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Hakikat yang harus dipahami itu antaranya adalah, yang pertama, mahkulun. Sebagai makhluk, manusia diciptakan di atas fitrah Islam, alal fitrah. Meskipun dikenal sebagai makhluk termulia dan teristimewa, tapi manusia adalah makhluk yang lemah, doifun, secara fisik dan memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan.
Dalam ilmu, ia pun bodoh, jahilun. Dalam hal kelangsungan hidupnya, manusia sangat bergantung kepada pihak lain. Yang kedua, dimuliakan, mukarramun. Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia. Meski asalnya dari sesuatu yang hina, yaitu tanah, dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafkhur ruh. Allah juga memberinya keistimewaan dengan banyak kelebihan, imtiyazat, sempurna, yang diantaranya adalah akal. Alam semesta yang luas dan penuh karunia Allah ini pun ditundukkan Allah untuk manusia. Ya sakara lahul hauni. Yang ketiga, ada mengemban tugas, mukallafun. Mukallaf artinya yang dibebani tugas. Konsekuensi sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang punya keistimewaan tadi dalam ibadah dan khalifah, potensi yang besar kepadanya dimaksudkan agar ia mampu mengelola bumi ini sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat, ada berhak memilih, mukhayyarun. Keistimewaan manusia diberi akal dan hati, menjadikannya makhluk yang berhak memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Dengan akal dan kebebasannya, ia dapat menentukan apakah ia akan beriman kepada Allah, al-iman, atau justru sebaliknya, kafir kepada Allah, al-kufur. Yang kelima, mendapatkan imbalan, majziun. Kebebasan yang dimilikinya tersebut tentu bukan berupa tanpa konsekuensi. Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional atas pilihannya di dunia ini. Balasan ini akan diterima di akhirat dan berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Balasan itu dapat berupa kenikmatan surga, al-jannah, untuk orang yang beriman, atau siksa neraka, an-nar, bagi yang kafir. Berikut adalah pemaparan materi dari saya tentang hakikat manusia, dan dapat disimpulkan bahwa hakikatul insan atau hakikat manusia adalah inti atau esensi dari keberadaan manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan sebaik-baiknya, yang dilengkapi dengan akal, fitrah, dan roh. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, mengenal dirinya, dan mengelola bumi dengan amanah dan tanggung jawab. Manusia juga memiliki kelemahan seperti hawa nafsu, lemah tekad, lemah iman, dan lemah fisik yang membutuhkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus memahami dan menghargai hakikatnya agar dapat hidup dengan bermakna dan memenuhi potensi penuhnya sebagai manusia. Demikianlah beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.